Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oh ya pasti kalian udah nunggu-nunggu banget nih panggilan dari kami kan? Ya, jadi biar kita kenalan nih. Kayak kita perkenalkan kita dari kelompok 7 ya. Tahu dulu yang pada kali ini akan membahas perilaku demokratis di era keterbukaan informasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak gimana sih perilaku demokrasi di era keterbukaan informasi ini? Ya maksudnya itu gimana gitu? Dia mana? Nggak ngerti. Oke, langsung aja. Oke, jadi langsung tidak pesan selanjutnya. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Presiden Fatir. Saya Wilani. Saya Renata Atia. Saya Retanya Ibadah. Oke, kita langsung masuk pertama yaitu apa itu demokrasi? Demokratis. Sabar. Kalian ada yang tahu nggak apa itu demokratis? Demokratis itu sikap kita untuk melakukan demokrasi, kayak kita bersikap adil agar demokrasi tercapaikan. Ih, benar. Wow, benar, hebat sekali. Tidak perfect ya dari ini. Jadi benar ya katanya Rani. Nih kan ada kan demokrasi sama demokratis itu beda ya. Kalau demokrasi itu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaannya itu berada di tangan rakyat. Sedangkan demokratis itu sama yang kayak dibilang Rani tadi. Jadi sikapnya demokrasi itu disebut demokratis. Jadi kalau bisa diambil contohnya itu kayak suatu negara bisa menganut demokrasi. Tetapi belum tentu setiap aspek pemerintahannya bersifat demokratis. Lanjut. Atau gimana, Pak? Terus tadi yang perilaku demokratis itu ada berkaitan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satunya itu di pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokratis. Oke, ini lanjutnya ada video. Stop dulu. Halo smart people. Oke, jadi selanjutnya ada video karena biasanya kalian dari beberapa kabar kalian sebelumnya udah ngasih tahu kan kalau demokrasi itu adanya gimana. Jadi kami bakal nunjukin video yang beda yaitu seperti judul yang kami bawa pada ini atau judul dari materi yang kita bahas ini yaitu perilaku demokrasi di era keterbukaan informasi. Jadi kalau di era keterbukaan informasi ini kan kita pasti bakal lebih mudah dalam mendapatkan kita berpindah gitu loh dari biasanya cuma konvensional demokrasinya kayak berdiskusi atau di tempat yang offline gitu, tapi kita di era keterbukaan informasi ini kita berpindah menjadi berdemokrasi dengan perangkat digital atau disebut demokrasi digital. Das Explains kali ini membahas salah satu bentuk demokrasi di era modern, yaitu demokrasi digital. Sebagai masyarakat yang hidup di negara demokratis, smart people perlu memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu loh. Demokrasi juga soal bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan di setiap harinya. Nah, teknologi digital dewasa ini dapat membantu kita untuk mendukung proses partisipasi dalam demokrasi, sehingga muncul istilah demokrasi digital. Secara lebih komprehensif, demokrasi digital dapat dimaknai sebagai praktik maupun upaya menuju demokrasi dengan mendayagunakan perangkat, media, ataupun teknologi digital, baik secara offline maupun online. Melalui teknologi digital, pihak-pihak yang terlibat dalam demokrasi lebih mudah melakukan sinergi, koordinasi, dan komunikasi. Misalnya saja, di berbagai belahan dunia, mulai dari pemerintah, partai politik, sampai media massa, telah memiliki website ataupun aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan dan mengakses informasi tentang politik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah. Smart people, salah satu hal terpenting yang dimungkinkan terwujud dengan adanya demokrasi digital adalah partisipasi elektronik. Partisipasi elektronik digunakan untuk membantu masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bersama pemerintah. Yuk kita tengok contoh di ibu kota. Proses demokrasi digital ini dimulai dengan penentuan agenda. Contohnya, data center media digital pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menampung semua jenis masukan warga dari piranti digital.
Data ini penting untuk memetakan isu di tengah masyarakat. Kemudian, masyarakat dapat mendukung proses formulasi kebijakan seperti dengan menyumbangkan ide atau suatu rancangan kebijakan lewat e-musrenbang ataupun e-planning. Setelah itu, masyarakat dapat turut serta mengawasi proses pengambilan keputusan, seperti pada proses pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat lewat channel YouTube. Kebijakan yang telah ditentukan kemudian dijalankan. Masyarakat juga dapat menikmati implementasi kebijakan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas digital yang tersedia. Contohnya, sistem pelayanan pajak dan samsat online yang terintegrasi dengan platform Jakarta Smart City. Setelah diterapkan, masyarakat juga dapat mengevaluasi kebijakan lewat metode digital dengan memberikan masukan berupa laporan, kritik, atau saran. Sistem penanganan komplain seperti ini sudah ada loh, contohnya aplikasi Clue. Masukan inilah yang akan menjadi umpan balik atau feedback bagi tahap penyusunan agenda di proses berikutnya. Di tahap ini, City Analytics sangat berperan mengolah data evaluasi program untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dari contoh-contoh tadi, dapat dilihat bahwa demokrasi digital sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia loh Smart People. Tidak hanya di Jakarta, baik di level daerah hingga pemerintah pusat, demokrasi digital telah tersedia dan bisa dengan mudah diakses oleh semua kalangan. Wah, ternyata potensi demokrasi digital sangat besar ya Smart People. Dengan demokrasi digital ini, pertukaran informasi antar pemerintah, rakyat, dan pemangku kepentingan lain menjadi lebih mudah dan cepat. Demokrasi digital ini juga menjadi wadah bagi penyaluran opini sekaligus tempat berlangsungnya diskusi publik tentang pemerintahan. Di samping kelebihan dan peluang yang dimiliki demokrasi digital, pada kenyataannya ada beberapa kelemahan dan tantangan juga loh Smart People. Misalnya saja, banyaknya percakapan dan konten digital yang tidak bermakna atau tidak konstruktif, biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk berpartisipasi maupun mengelola sistem digital. Selain subscribe dan tonton video-video kami yang lain, jangan lupa juga. Oke. Kalian tahu nggak yang kemarin gubernurnya yang kepilih di Kaltim siapa namanya? Rudi Seno. Ya. Kalian tahu nggak yang aplikasi berupa salah satu perilaku di demokrasi digital yang dibuat sama Bapak Rudi itu siapa namanya? Yang kemarin pas pemilu diagung-agungkan. Nggak tahu. Ya itu ada, jadi saya lupa namanya, tapi jadi kalau yang dari program Pak Rudi itu dia tuh ada buat aplikasi di mana kita tuh bisa ngelapor langsung ke gubernur langsung. Terus ada nggak yang bisa ngasih simpulan dari videonya tadi apa? Fani? Dewa? Nggak ngerti. Siapa? Indi. Oh mungkin Beca. Oh, Rian. Oh iya. Belum? Oke. Jadi intinya perilaku demokrasi digital ini bisa dibilang adalah salah satu inovasi dari demokrasi di era keterbukaan informasi ini teman-teman. Ya, demokrasi digital ya. Jadi kita bakal lebih mudah, kayak misalnya tadi kan ada kalau di itu ada beberapa aplikasinya itu kita bisa ngelapor ke pemerintah kalau ada masalah. Dan mungkin karena dengan terpilih atau dari quick count-nya yang kemarin kemungkinan besar Pak Rudi bakal menang itu, kemungkinan juga Samarinda bakal punya atau Kaltim bakal punya aplikasi di mana kita bisa melakukan demokrasi digital dengan aplikasi yang dibuat oleh Pak Rudi itu. Oke, lanjutnya. Oke, ini selanjutnya ada prinsip demokrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia,
Nasional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ya, ini harus dengan kecerdasan rohania, kecerdasan akliah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ya, ini kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna, yakni yang pertama, kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Kedua, keadilan hukum, bukan demokrasi yang berbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Ketiga, kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ya, ini semacam pembagian kekuasaan yang menciptakan pengawasan dan perimbangan, atau disebut check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya, ini menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, ini sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Ya, ini pelimpahan kekuasaan sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Ya, ini ditujukan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, ini keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Selanjutnya, suatu sistem pemerintahan demokratis atau tidak dapat dipastikan dengan indikator Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu sesuai dengan Pancasila istilah pertama, yaitu dan lalu yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang ketiga yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang ke-8 demokrasi dengan otonomi daerah, yang ke-9 demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa keuntungan bersikap demokratis? Yang tahu angkat tangan. Jaskia. Intinya demokratis. Rian. Apa Rian?
Jadi keuntungannya apa nggak? Keuntungannya next. Keuntungannya itu ada menumbuhkan kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menumbuhkan kerjasama itu karena sikap demokrasi itu kan bersikap adil, yaitu semuanya bisa memilih dengan setara. Itu berarti bisa meningkatkan kerjasama karena berlakunya adil, jadi saling menghormati gitu. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat itu bebas memilih pemimpin, jadi nggak ada kecurangan, mungkin ada tapi sedikit, jadi bisa mensejahterakan rakyat. Lalu sikap demokratis penting karena menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis dengan menghargai perbedaan dan menjaga keadilan dan menghormati sesama. Baik, sekarang kita masuk ke contoh perilaku demokratis. Ini ada beberapa, jadi contoh-contoh perilaku demokratis itu ada dibagi di beberapa lingkup. Yang pertama di sini ada di lingkungan keluarga. Yang pertama itu ada contoh itu mau mendengarkan dan menghormati pendapat yang disampaikan oleh keluarga. Misalnya kayak kita musyawarah mau ke Bali. Ya misalnya mau liburan kemana nih gitu kan kita pasti kayak pilih suara terbanyak kan biasanya kan. Itu udah kayak salah satu contoh dari jadi apa enggak ya biasanya pilihan mama sih. Terus yang kedua ada lingkungan sekolah, begitu bukan sekolah dengan tertib. Kayak yang kemarin kita ya melakukan pemilihan suara untuk memilih anggota ketua OSIS yang baru ya kan. Nah gitu. Terus itu yang ketiga ada lingkungan masyarakat, menaati peraturan yang berlaku, kayak menaati misalnya di jalan, menaati peraturan lalu lintas segala macam, itu termasuk dalam contoh perilaku demokratis di lingkungan masyarakat. Nah, jangan dulu. Kan dalam bersikap demokratis di era keterbukaan informasi, pastinya kita mempunyai tantangan-tantangan dong, ya kan? Kayak apa aja sih tantangan yang ada di era keterbukaan informasi dalam bersikap demokratis. Nah, ini adalah salah satu tantangan di lingkungan politiknya. Bisa diputar videonya. Dari video yang tadi, ada yang tahu nggak post-truth itu apa? Apa Nova? Apa Nova? Post-truth itu apa Nova? Gak ada yang tahu nggak? Indi mungkin tahu Indi. Ini Oke, jadi post-truth ini adalah apa ya? Kayak dia tuh suatu post-truth ini kan memposting kebenaran ya. Nah, tapi banyak sekarang tuh yang diposting tuh kayak belum tentu benar gitu. Jadi tuh kayak opini-opini yang menggiring berjalannya suatu informasi, kayak apalagi dia menggiring kayak ke apa ya, lawan politiknya gitu loh. Jadi kayak kebanyakan belum tentu benar dan bisa jadi hoax gitu kan. Nah, kenapa fenomena post-truth ini menjadi salah satu tantangannya? Karena kan di era keterbukaan informasi kan gampang banget kesebar, namanya juga keterbukaan informasi, berarti kan era digital juga semakin canggih. Jadi dia gampang tersebarnya informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah,
fenomena post-truth ini bisa menjadi dalam penangkalan fenomena post-truth, maksudnya kayak biar nggak ada fenomena post-truth, kayak apa sih? Gimana sih ngomongnya? Ya, jadi simpelnya post-truth itu adalah kayak misalnya kayak black campaign gitu. Black campaign dari suatu calon gitu, calon. Misalnya nih kayak Anies nih. Kayak kemarin kan pasti Anies tuh banyak banget. Jangan Anies deh, Prabowo kan kemarin banyak banget dihujatnya. Dibilangin inilah itu adalah salah satu dari post-truth. Dan karena kita hidup di era keterbukaan informasi, jadi post-truth ini gampang banget ya sebenarnya gitu. Kayak misalnya kita bilang aja tuh kemarin Prabowo masih bilangin orang tahun 98. Itu kayak gampang banget yang sebenarnya ke semua orang melalui media digital gitu. Jadi simpelnya post-truth ada kayak gitu. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita tuh pentingnya untuk menangkal si fenomena post-truth ini. Jangan sampai fenomena post-truth kayak gini tuh terjadi gitu loh. Nah, dengan kita menangkal si fenomena ini, kita tuh udah menerapkan salah satu perilaku demokratis di era keterbukaan informasi di lingkungan politik. Bukan ini sih, bukan lebih kita nggak bikin post-truth ini hilang, tapi kita tuh memfilter diri kita dan lingkungan sekitar tuh buat nggak percaya sama post-truth ini, karena nggak mungkin. Ini kita tuh manusia, kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda pikirannya, pasti ada aja orang yang mau ngejatuhin satu calon atau apa. Jadi post-truthnya pasti selalu ada, tapi kita harus membuat diri kita atau lingkungan sekitar kita dapat memfilter dari kebenaran dari suatu post. Jadi pintar-pintar memilah dan memilih. Ya, jangan percaya gampang sama hoax. Ya, tuh. Nah, jadi dalam bersikap demokratis di era keterbukaan informasi ini kan pastinya ada orang yang melanggar, dan dari pelanggaran itu juga ada solusi. Nah, yang pertama yaitu pelanggaran. Pelanggarannya di sini saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu penyebaran hoax dan disinformasi. Seperti ya penyebaran hoax dan disinformasi itu ya contohnya seperti orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar, kemudian itu tuh bisa mempengaruhi masyarakat dan bisa menyebabkan pecah belahan dalam masyarakat. Kemudian polarisasi melalui media sosial. Jadi polarisasi melalui media sosial itu kayak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang itu bisa memecah belah masyarakat. Misalnya ada si oknum ini, dia tuh menyebarkan ujaran kebencian kepada suatu oknum. Jadi akhirnya mereka tuh berantem. Contohnya itu kayak dia tuh kayak misalnya menggunakan akun anonim. Nah, akun anonim ini kayak dia seakan-akan sebagai suatu oknum ini, misalnya oknum A, terus si oknum A ini kayak menyebarkan ujaran kebencian ke oknum B, padahal oknum A yang aslinya itu nggak menyebarkan ujaran kebencian, tapi di situ tuh akun anonim gitu. Nah, akhirnya kayak membuat fitnah, terus akhirnya membuat masyarakatnya ini menjadi bermusuh-musuhan. Nah, kemudian yang ketiga, serangan terhadap kebebasan berpendapat. Jadi kan, kalau misalnya di negara demokrasi itu kita harusnya kan kita bebas berpendapat ya. Nah, di era keterbukaan informasi ini kita bisa bebas lagi nih berpendapat, kita bisa berpendapat di sosial media di mana-mana. Nah, cuman terdapat pelanggarannya itu serangan terhadap kebebasan berpendapat. Nah, contohnya misalnya ada jurnalis atau orang dia berpendapat di sosial media, tapi malah diserang oleh orang-orang lain, malah diserang oleh netizen, entah diserang gimana, atau kayak di report lah akunnya atau akun itu, atau dikomen-komen hal-hal yang negatif. Nah, kemudian solusinya yang pertama itu adalah peningkatan literasi digital. Nah, pastinya dengan banyaknya penyebaran hoax dan disinformasi ini, kita sebagai pengguna teknologi sosial media itu kita harus memiliki literasi yang baik, literasi digital yang baik. Jadi pastikan kalau misalnya kita menemukan suatu berita atau apapun itu, kita harus membacanya dengan baik. Pastikan dulu kebenaran dari berita atau informasi tersebut agar kita tidak menyebarkan hal-hal yang hoax atau disinformasi. Nah, kemudian yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Jadi sebaiknya orang-orang yang menyebarkan hoax, disinformasi atau ujaran-ujaran kebencian itu bisa dibuat aturan atau sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran tersebut, agar ya sebenarnya kita bisa menangani. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan platform digital. Jadi dengan misalnya pemerintah berkolaborasi dengan platform digital itu
bisa lebih mengawasi apa-apa aja yang ada di platform digital tersebut. Misalnya mengidentifikasi apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan hoax, ujaran kebencian, itu mungkin bisa dihapus dari platform digitalnya tersebut. Nah, next. Nah, sini ada mungkin contoh yang lebih jelasnya lagi, gambaran yang lebih jelas mengenai pelanggaran dan juga solusi pada era keterbukaan informasi. Demokrasi di era keterbukaan informasi. Halo teman-teman, sering banget kan kita dapat informasi atau berita dari media sosial. Nah, terkadang kita tuh nggak sadar kalau berita atau informasi tersebut belum sepenuhnya benar. Malah terkadang berita atau informasi tersebut bisa menjadi hoax ataupun berita salah yang meresahkan. Jadi, penting banget buat verifikasi sebelum membagikan info tersebut ke orang lain. Gimana sih caranya? Yuk, simak cerita berikut. Ruang mendadak. Kok nggak ada pengumuman resmi ya? Iya tuh nggak ada. Berapa hari kok kayaknya dia salah. Rahel, emang info ulangan itu benar? Kamu udah verifikasi belum? Apa sih? apa aja? Pak, lihat apapun yang bisa ulangan. Kata siapa ya mas? Nah, itu hoax namanya. Makanya sebelum informasi itu kita sebar, kita harus cari tahu dulu dari mana sumber informasi tersebut, apakah valid atau tidak. Pak, gimana ya cara verifikasinya? Pas banget sama materi yang Bapak jelasin hari ini. Kita cek dulu sumber informasinya kita dapat dari mana. Yang kedua, kita cek dulu tanggal dan waktu dari informasi tersebut dikeluarkan. Yang ketiga, tanyakan saja kepada pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang memberikan informasi tersebut kepada kita. Nah, lain kali itu verifikasi dulu ya kalau masih ada info. Gak apa-apa, ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi teman-teman, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kita harus berhati-hati untuk menyaring informasi sebelum membagikannya ya. Jangan lupa. Nah, dari video tadi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa isi videonya dan apa hubungannya video ini sama yang tadi saya jelasin sebelumnya? Anaya. Oke, satu, bukan satu ya, atau ada? 1, 2, 3. Satu dan tiga, oke. Nah, jadi hubungannya sama materi yang sudah saya jelasin. Di situ tadi kan itu ada anak namanya Rahel. Terus Rahel ini dapat notif dari temannya kalau ada ulangan dadakan. Terus dia itu nggak nanya-nanya dulu, nggak meriksa dulu itu benar atau enggak, tapi dia tuh langsung nyebarin ke teman-temannya yang lain. Nah, akhirnya teman-temannya kaget dong, ulang dadakan. Terus akhirnya mereka udah panik nih. Terus ternyata pas gurunya datang, pas gurunya datang ditanya apa ada ulang dadakan nggak, Pak? Ternyata nggak ada ulangan. Nah, terus akhirnya temannya nggak suka sama si Rahelnya ini. Nah, dari situ itu hubungannya sama yang saya bilang tadi. Nah, jadi kalau misalnya mendapatkan info yang apa ya, contohnya kayak di video tadi, misalnya dapat info kayak gitu, ada ulang dadakan, harusnya si Rahel itu dia tanya dulu nih sama orang yang ngasih info itu dia dapat dari mana informasinya. Kemudian harusnya dia tuh nanya dulu ke guru pelajarannya itu apakah benar ada info tersebut. Dia harus memverifikasi dulu apakah informasi tersebut benar agar dia tidak menyebarkan hoax. Nah, kalau misalnya nih, untungnya kan di videonya itu teman-temannya baik kan, terus dia kayak mempunyai jiwa demokrasi banget tuh pokoknya untungnya teman-temannya itu baik, jadi temannya nggak ngemusuhin si Rahel. Nah, bayangin misalnya teman-temannya itu nggak sebaik itu, terus dia tuh musuhin si Rahel. Nah, itu kan otomatis berarti menyebabkan perpecahan di lingkungan sekolah. Nah, gimana kalau itu tuh kayak terjadi tuh lebih luas gitu di masyarakat. Nah, itu gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya. Iya, gitu.
benar dan santun, serta menghargai hasil keputusan musyawarah, meskipun sebenarnya kalian tidak sependapat. Oh iya. Oke, karena kita sudah sampai ujung nih. Kalian ada yang pasti ada yang bingung nggak sih apa itu perilaku demokratis di keterbukaan informasi? Enggak sih. Nggak ada. Ini mungkin apa ya? Apa yang di? Man. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya langsung dikirim di grup aja ya guys. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok 7 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Wah. Waalaikumsalam.